Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib di Masjid Al-Ghafur yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam Sabtu ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk memperdalam ilmu di majelis ilmi yang insya Allah akan diistiqomahi di Masjid Al-Ghafur yang dilaksanakan pada hari Jumat malam Sabtu pada maghrib persis sampai mungkin menjelang isya. Yang insya Allah di majelis ilmi ini kita semua akan memperdalam kajian tentang hadis ahkam yang terangkum dalam kitab Bulughul Maram karya atau yang dikarang oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang intinya kitab ini sekali lagi saya sampaikan berhubungan dengan hadis-hadis hukum, di mana kita dalam beribadah, dalam berwudu, dalam sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu ada dasar hukumnya, sehingga kita dalam beribadah tidak asal. Karena dalam satu hadis mengatakan seorang alim atau yang paham hukum Islam itu lebih mulia dan lebih utama daripada seorang ahli ibadah sekalipun itu 1000 tahun. Jadi satu orang alim yang paham agama itu lebih mulia daripada seorang hamba yang ibadah 1000 tahun. Maka Bapak Ibu sekalian sangatlah beruntung jika bisa bareng-bareng murid-muridi agama Allah, terutama dalam hal menambah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini kita akan membahas tentang kitab Thaharah. Kemarin di awal pengajian ini kita belajar bagaimana cara beradab, karena memang pentingnya orang beradab sampai sekalipun dalam hal menuntut ilmu. Sekarang kita akan bahas kitab Thaharah, bab awal dalam kitab ini tentang menerangkan maksudnya tentang bersesuci, bagaimana kita mensucikan diri kita dari hadas besar, hadas kecil, untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, yang artinya yang memang langsung terjun dalam ibadah seperti sholat, puasa, zakat, itu merupakan ibadah mahdhah yang niatnya langsung untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah yang diniati untuk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak masuk dalam kategori sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Seperti halnya tadi mencari uang, kemudian tidur, sekalipun kemudian yang lain sebagainya, makan agar bisa kuat ibadah, tidur agar kemudian gak ngantuk dalam ibadah, itu diniati karena Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi ladang pahala kita di dunia. Sekalipun itu hal yang berbau duniawi, namun bisa menjadi hal yang ukhrawi karena diniati dengan niat yang baik. Beda halnya orang yang melakukan ibadah mahdhah namun niatnya karena pamer. Nah ini kemarin kita bahas tentang pamer ya. Pamer, ingin menganggap, yang niatnya ukhrawi, bahkan dia nggak bisa mendapatkan pahala ukhrawi atau pahala akhirat. Nah, itu yang dimaksud ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Apalagi seperti ini namanya ibadah ghairu mahdhah. Kita menuntut ilmu, memperbanyak ilmu karena Allah, bukan karena hal lain, insya Allah menjadi ladang amal kebaikan kita. Babul miyah ini pertama menjelaskan tentang air. Ini kenapa pengarang kitab ini dan bahkan kitab-kitab fikih yang lainnya mesti mengawali bab dalam kajian kitabnya diawali dengan kajian kitab Thaharah, spesifikasinya lebih khusus dalam membahas air. Kenapa membahas kitab Thaharah? Karena memang manusia itu ada hikmah. Jadi ada hikmah itu tasyri'. Hikmah kenapa umat muslim itu harus bersesuci, khususnya dalam hal mau beribadah. Karena satu, fitrah manusia atau tabiat manusia itu nggak suka sama hal yang kotor-kotor.
sukanya hal yang bersih. Nah, toharo itu membersihkan diri kita dari hal yang kotor, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Apalagi dalam hal wudu, terutama menghilangkan najis atau hadas kecil, yang dibasuh itu kan telapak tangan, kemudian muka, kaki, itu semua anggota tubuh yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka hal itu yang dipakai. Nah, yang kedua, selain fitrah manusia, tabiat manusia yang suka bersuci, juga Islam itu sangat melindungi kesehatan. Ini yang dimaksudkan dalam maqasid syariah atau tujuan Allah memberi syariat kepada manusia itu salah satunya adalah menjaga badan, hifdul badan atau hifdul nafas. Dalam istilah lain, hifdul nafas atau hifdul badan atau hifdul jism, menjaga badan kita dari kerusakan sesuai dengan ayat Al-Quran. Wala tulqu anfusakum ila tahlukati wahsin. Dan janganlah kita atau kalian semua membuat kerusakan dengan tangan kita sendiri. Nah, bersesuci baik bentuknya wudu atau mandi itu salah satu syarat, salah satu ikhtiar kita sebagai manusia untuk menjaga diri kita dari kesehatan, agar tubuh bersih dan tetap sehat. Terutama di musim virus ini harus sering-sering wudu. Nah, orang yang rajin wudu, insya Allah virus-virus itu akan rontok. Karena itulah salah satu khasiat wudu. Hadis yang pertama, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Hurairah dan riwayatakan saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala ndika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah qala dawu sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawu fil bahri huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Fil bahri iku tetep ing dalam air laut. Huwa utawi al-bahr atau air laut iku at-tahuru suci apa ma'uhu banyune laut. Al-hillu tur halal apa maitatuhu bangkainya laut. Akhrajahu al-arba'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam 4. Siapa itu? Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Khuzaimah, Tirmidzi dan Malik. Maknanya apa? Jadi salah satu air yang dapat digunakan untuk bersesuci, baik itu wudu ataupun mandi, baik itu untuk membersihkan hadas kecil atau hadas besar, itu adalah air laut. Ini Rasulullah SAW jelas menyebutkan bahwa air laut itu suci airnya. Jadi bisa digunakan untuk berwudu dan mandi. Namun maknanya bukan berarti air laut itu bagus, sehat ya, dalam artian untuk dikonsumsi atau dipakai sehari-hari, karena air laut mengandung banyak garam yang tentunya tidak sehat untuk dipakai sehari-hari. Itu hanya sebatas suci dalam keadaan memang istilahnya apa, dekat dengan laut dan gak ada airnya, bisa menggunakan air laut untuk bersuci. Selain suci airnya, dia juga halal bangkai-bangkainya. Maknanya apa? Sesuatu yang di dalam air laut itu atau laut itu semuanya halal bangkainya. Ikan itu tanpa disembelih sudah halal. Namun tidak semua ikan itu istilahnya sehat ya, karena ada ikan yang mengandung racun dan seharusnya dihindari untuk dikonsumsi. Ikan yang memang benar-benar direkomendasikan dan sudah apa ya istilahnya, sudah di label halal sehat oleh tenaga medis, dalam artian sudah benar-benar sehat dan patut untuk dikonsumsi. Bukan ikan sembarang ikan yang kemudian dimakan malah keracunan. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri lan saking Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ridhoni sapa Allah anhu saking Abu Sa'id qala ndika sapa Abu Sa'id qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un
Innal ma'a temen setuhune banyu iku tahurun suci apa banyu la yunajisu kang ora ndadekaken najis ku ing ma apa syai'un suwiji-wiji. Pada dasarnya air itu sifatnya suci dan dia tidak bisa menjadi najis kecuali ada penyebabnya. Ini hadis selanjutnya wa an Abi Umamah lan saking Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. Ini hadis selanjutnya menambahi apa yang di atasnya. Innal ma'a temen stune banyu iku la yunajjisu ora dadi najis hu ing ma apa syai'un suwiji-wiji. Jadi tadi sama, air itu pada sifatnya, pada dasarnya itu hukumnya suci. Illa kecuali ma ghalaqa ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Illa ma kejaba sesuatu ghalaqa kang mendominasi ngalahaken, bahasa Jawanya apa itu ghalaqa itu? Mendominasi itu apa ya? Ya mendominasi itu mayoritas mendominasi ala rihihi ngunggulake nek bahasa ngunggulake apa ma ala rihi ing atase ambune ma wa ta'mi lan rasane ma walau lan warnane ma. Jadi air itu memang pada dasarnya suci kecuali ada sesuatu yang menyebabkan dia menjadi najis. Apa itu? Apa namanya? Parameternya ketika salah satu dari tiga ini baik rasanya, baunya dan kemudian warnanya berubah, ini salah satu indikator air itu sudah tercemar dan itu dihukumi najis. Tapi juga ada syaratnya, ketika air tersebut kurang dari 2 kula. 2 kula itu batasannya, ukurannya itu hampir ya persegi setinggi pusarnya orang dewasa. Itu berapa senti itu? Pusarnya orang dewasa itu membuat kolam atau bak mandi itu sebesar itu, setinggi pusar orang dewasa, lebar sama panjangnya sama atau persegi itu sudah dianggap 2 kula. Ketika kena najis, ya itu insya Allah tidak kenapa-napa, asalkan tadi ini ya salah satu unsur warna, rasa dan baunya tidak mendominasi. Air laut warnanya berubah, banyaknya luar biasa, itu tidak jadi persoalan. Air sungai pun bisa untuk berwudu, mengalir, sekalipun ada banyak kotoran, tapi itu mengalir tetap dihukumi suci dan mensucikan. Wa an Abdullah bin Umar lan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhuma saking Abdullah dan Umar. Kala ngendika sapa Ibnu Umar, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khabath. Idza kana rikalane ono apa sing ono al-ma'u banyu ono iku kullataini 2 kula tadi, lam yahmil mongko orang gowo, orang mengandung, orang gowo apa alma al-khabatha ing najis. Wa fil lafdhin, dan dalam satu hadis lain disebutkan lam yanjus, orang najis apa banyu. Jadi air itu ketika 2 kula, minimal 2 kula itu tidak najis sekalipun kena najis. Tapi patokannya jangan sampai berubah warna, bau dan rasanya. Misalkan air kolam yang 2 kula kena kotoran cicak, nah itu najis banget, najis karena lebih dari 2 kula, apalagi warnanya enggak berubah, rasanya enggak berubah, itu enggak apa-apa. Kena tai kucing misalkan, enggak najis, enggak apa-apa, asal tadi warnanya, belum misalkan apa ya, tai kucingnya banyak, 1 piring misalkan, sampai berubah, ya najis karena ada unsur warna, baunya dan rasanya jangan dicicipi ya, tidak enak itu pasti. Itu berubah, air itu najis ya. Yang dimasukkan najis ketika airnya, warnanya, baunya dan rasanya tidak berubah, itu enggak najis. Kecuali airnya mengalir, berubah warnanya, baunya berubah,
Itu nggak jadi persoalan asalkan dia mengalir seperti air laut dan air sungai, nggak masalah. Itu suci untuk berwudu dan mandi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu lan saking Abu Hurairah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anhu saking Abu Hurairah. Qala ndika sapa Abu Hurairah qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami, ini penting. Khususnya di rumah-rumah yang mungkin tidak ada kolam, pakainya ember. Nah, ini perlu diperhatikan. La yaqtasil ahadukum fil ma'i ad-daim wa huwa junubun. La yaqtasil ojo mandi sapa wong atau sapa ahadukum salah siji sira kabeh fil ma'i ing dalam banyu ada ing kang anteng. Enggak mengalir pasti ya. Wa huwa hale utawi ahad wong iku junubun dalam keadaan junub. Jadi bukan gak sah ya, tidak afdol, bahkan dalam satu riwayat gak sah mandi junubnya seseorang ketika mandi dalam ember yang kecil tidak sampai 2 kulah. Harusnya gimana? Keran dibuka saja biar mengalir, terus mengalir sampai ada sirkulasi air, jadi air sampai sampai luber-luber. Ini bisa. Tapi seandainya kok airnya ke 1 ember nggak ada 2 kulah, untuk mandi khawatir airnya itu berkurang dan bekas yang kita mandi jatuh ke ember lagi. Nah, ini mustakmal itu apa? Sudah digunakan dan itu kurang afdol. Maka lebih baik airnya biar penuh terus ketika mandi junub. Ini mandi biasa jadi persoalan nggak apa-apa. Mau airnya 1 gayung nggak apa-apa, karena nggak untuk menghilangkan hadas besar. Tapi ketika mandi junub harus dialirkan airnya, keran dibuka. Ketika selesai tutup. Maka caranya mudah sebenarnya. Banyak yang keliru tata cara mandi junub. Mandi junub itu caranya adalah menghilangkan hadas kecil dulu. Jangan sampai langsung berbiur enggak. Hadas kecil dihilangkan dulu. Baru nanti kemudian mandi besar. La yabluwanna ahadukum fil ma'i alladzi la yajri summa yaghtasilu fi. Ada lagi la yabluwanna ojo kencing sapa ahadukum salah suci ni sira kabeh fil ma'i ing dalem banyu ada imi kang tenang, enggak mengalir maksudnya. Alladzi yuma la yajri kang ora ngalir apa ma. Summa yagtasil nuli mandi sapa wong fihi ing dalem banyu. Nah, juga ndak boleh air yang kurang dari 2 kulah kemudian kencing, dikhawatirkan air itu maka begini. Kenapa kok dalam 2 kulah itu dibuat minimal pusat? Karena apa? Ketika kencing dikhawatirkan jika nggak tinggi nyipret ke ember dan sebagainya. Nah, ini kalau nggak mengalir buat mandi najis jadi nanti. Karena kurang dari 2 kulah. Air kurang 2 kulah kena air kencing atau apapun najis, jadi najis. Buat mandi najis lagi. Buat sholat nggak sah. Buat wudu nggak sah. Maka harus perhatikan air ketika kurang dari 2 kulah harus benar-benar ekstra hati-hati. Maka lebih baik embernya tidak punya kolam besar ya agak tinggi sedikit. Patokannya dari 1 saja. Kalau tidak bisa ya paling tidak air itu kemudian jangan sampai tercemar dengan najis apapun. Begitu. Wa an rajulin lan saking wong sahiba kang ngancani sapa wong an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa rajul. Jadi ada satu sahabat yang sedang menemani Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi ngomong, kala ngendika sapa Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antahtasil. Naha melarang, nyegah sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam melarang apa? Antahtasila ing arep yen to adus. Sapa sing adus al-mar'atu wong wadon. Bifadlir rajuli kelawan sisa banyune wong lanang. Awir rajulu utawa adus sapa wong lanang bifadlil mar'ati kelawan sisa banyune wong wadon. Wal yaftarifa becik mandi bareng sapa wong wadon wong lanang jami'an ales kabehane. Nah ini.
Islam atau syariat Allah itu menganjurkan, ya bukan menganjurkan ya. Ini antara suami istri itu boleh mandi bareng, tapi juga ini berbeda pendapat. Ada ulama ngomong ketika mandi bareng itu jangan sampai saling melihat aurat. Ada yang mau gitu. Ibnu Hazm boleh karena Al-Quran, jagalah kemaluan kalian kecuali kepada istri-istri kalian dan budak-budak kalian. Budak sekarang nggak ada ya. Yang maknanya di sini melihat auratnya suami istri itu nggak jadi persoalan. Nabi pun sering mandi bareng dengan istri-istrinya. Jadi tapi di sini maknanya Nabi itu melarang, satu sisi melarang seorang laki-laki dan perempuan dalam artian suami istri mandi bareng, satu sisi juga Nabi menyuruh. Maknanya apa nih? Maknanya bukan berarti Nabi melarang itu haram, namun lebih baik jika airnya itu dalam artian tidak sedikit, airnya turah-turah, itu sebaiknya mandi sendiri-sendiri. Tapi ketika dalam keadaan airnya sedikit, misalkan air rumah mati, airnya sedikit ya, ini gimana nih?